Shalom, salam sehat buat kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Virus Corona atau COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya yang bisa tersebar dalam jangka waktu yang sangat singkat. Virus Corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus corona ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19, yaitu virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 12 Oktober 2020 adalah 333.449.000 orang dengan jumlah kematian 11.844 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,6%. Dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia di atas 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 58,8% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 41,2% sisanya adalah perempuan. Adapun gejala virus corona atau COVID-19 yaitu gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyertai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, 2. Batuk kering, 3. Sesak napas. Adapun beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam di kulit. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Seseorang dapat tertular COVID-19 atau virus corona melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Untuk mencegah virus corona terkena diri sendiri, yaitu mematuhi protokol seperti berikut. 1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya pergi ke gereja. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer
yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 3. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 4. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. 6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. 8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Oleh karena itu, supaya kita tidak ingin terkena virus corona, kita harus melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan sampai sini informasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.